semuanya, saya Suhandi Ongko, Cyber Security Consultant untuk Indonesia Palo Alto Networks. Dalam lanjutan seri bedah fitur security kali ini, kita akan lihat bersama Containerized Next Generation Firewall. Solusi dari Palo Alto Network yang satu ini memberikan kepada kita dua hal yang esensial di dalam security, yaitu visibility dan juga threat prevention, di mana di lingkungan microservices Anda. Di hadapan kita saat ini dapat kita lihat hasil riset dari Unit 42, yaitu Threat Researcher Palo Alto Network sendiri. Riset ini berbicara mengenai resiko dan ancaman yang mungkin timbul di dalam aplikasi Anda yang berjalan di lingkungan microservices, khususnya di layer container runtime. Ada dua taktik yang ingin saya highlight dalam kesempatan kali ini, yaitu pertama ketika attacker memakai taktik untuk menyisipkan malicious code ke dalam container images. Container images ini nantinya akan menjadi aplikasi-aplikasi Anda yang berjalan. Bayangkan apabila ternyata ada malicious code yang bersembunyi di dalamnya. Taktik yang kedua adalah ketika sudah dipastikan bahwa container images bersih, namun kemudian ternyata ada celah bagi attacker untuk dapat mengunduh atau memasukkan malicious payload ke dalam aplikasi Anda. Hal lain yang ingin saya angkat dari riset ini adalah bahwa jenis payload yang kemudian banyak dimasukkan atau dipakai oleh attacker dalam hal ini adalah untuk kepentingan cryptojacking, yaitu memanfaatkan, memakai tanpa izin resources Anda untuk melakukan crypto mining demi keuntungan attacker. Nah, sehubungan dengan dua taktik tadi, maka use case yang ingin saya angkat dalam demo kali ini adalah mendapatkan visibility dan protection. Berdasarkan apa? Berdasarkan outbound traffic dari kontainer yang dapat kita lihat. Di dalam lingkungan demo saya nanti akan ada dua namespace, yaitu default namespace dan second namespace. Nanti akan ada aplikasi yang berjalan lintas namespace dan juga berjalan di node yang sebetulnya tidak perlu kita tentukan. Namun dengan demikian, malah menghilangkan kontrol kita atau visibility kita kalau kita hanya mengandalkan IP address saja. Oke, jadi misalnya, katakanlah di dalam aplikasi Anda menjalankan microservices front end, dalam hal ini misalnya berbasis Nginx. Bagaimana Anda bisa tahu atau memastikan bahwa proses yang berjalan di Nginx adalah proses yang betul-betul Anda inginkan? Biasanya, kita dapat melakukan misalnya, kita masuk ke dalam kontainer tersebut, dan secara contoh simpelnya saja, misalnya menjalankan comment top. Dari sana, betul bisa kita lihat kemudian proses-proses yang berjalan. Mungkin kita akan dengan mudah bisa mendapatkan ada proses yang tidak kita izinkan, tidak kita inginkan berjalan. Apakah pendekatan ini efektif? Iya. Namun, apakah efisien? Kalau kita melihat pada natur kontainer atau microservices yang harusnya misalnya memanfaatkan autoscale berdasarkan utilisasi ataupun kapasitas yang diperlukan, maka bagaimana kita membayangkan langkah-langkah manual ini harus dilakukan bila nanti kontainer aplikasi Anda menjadi dua. Atau kontainer aplikasi Anda sekarang berjumlah N, yang tentunya kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya karena sangat dinamis. Maka pendekatan manual seperti ini harus digantikan oleh solusi yang dapat duduk dekat dengan workload, yang kemudian bisa memberikan kita visibility, bahkan memproteksi. Memberitahu kepada kita ada proses yang tidak seharusnya ada proses yang illegitimate yang berjalan. Disinilah CN Series, yaitu Containerized Next Generation Firewall dari Palo Alto Networks, memainkan andilnya. Yaitu ketika traffic outbound, dalam hal ini misalnya menuju ke attacker untuk crypto mining, ataupun juga menuju server crypto mining, kemudian dapat terlihat ketika kita alihkan trafficnya, komunikasi daripada aplikasi Anda menuju kemanapun, dialihkan ke CN Series. CN Series akan dapat memberikan visibility, bahkan kalau diperlukan, bisa langsung kita blok atau kita proteksi dari ancaman-ancaman yang mungkin timbul. Bagaimana ketika misalnya kontainer ini auto-scale, atau Anda membuat kontainer lain untuk aplikasi sejenis, tapi di namespace yang berbeda, karena untuk keperluan yang berbeda. Kita juga akan bisa meredirect, mengalihkan traffic kontainer tersebut ke CN Series, sehingga visibility, proteksi yang sama juga dapat diterapkan di kontainer-kontainer Anda di dalam lingkungan Kubernetes Anda. Baik, langsung saja kita akan lihat detailnya di dalam demo saya. Di hadapan kita sekarang, kita bisa lihat adalah sebuah cluster Kubernetes yang ada
atau berjalan di Google Cloud Platform, tepatnya Google Kubernetes Engine atau GKE atau GKE, yang biasa kita sebut demikian. Di dalam cluster ini kemudian dapat kita lihat bahwa sudah ada dua namespace ya, yang juga di dalam namespace tersebut sudah ada dua workload, yaitu Nginx seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nama namespace-nya default dan juga second gitu ya. Nah, saya akan pertama-tama demokan atau perlihatkan bagaimana salah satu cara untuk bisa melihat atau mencari informasi sejauh yang bisa disediakan oleh cloud provider, dalam hal ini Google Cloud melalui GKE. Mungkin salah satu caranya adalah kita bisa masuk ke dalam kontainernya sendiri, kemudian dari sana memang ada info seperti CPU, memori, disk, cluster, dan lain-lainnya ya. Kita bisa coba lihat juga mungkin di bagian logs ya, sambil loading. Oke, dari logsnya kita bisa lihat kebanyakan berbicara mengenai logs resources gitu ya, bukan logs daripada apa yang dilakukan, ataupun agak susah dibaca ya, kurang human friendly atau user friendly. Kita perlu melihat baris demi baris supaya bisa melihat dan menganalisa apa yang diberikan, informasi yang diberikan oleh log ini. Cara lainnya adalah misalnya saya masuk ke Google Shell ya, kemudian misalnya saya coba lihat dulu ada pods apa aja yang running gitu ya. Ini di default, kalau kita lihat semuanya, misalnya Nginx ya, ada dua ya memang yang running di default namespace dan second. Cara berikutnya mungkin kita masuk ke dalam salah satu pod ini gitu ya. Nginx melalui shell-nya. Nah, ini ada Nginx, lalu yang seperti saya perlihatkan kita bisa lihat prosesnya. Memang kalau di sini kita terlihat ya bahwa Nginx ini dijalankan di kontainer ini dengan ada tumpangan proses atau juga tujuan lain gitu ya, seperti memanggil TCP address, pool, support XMR, dan lain-lain yang menunjukkan ini bagian daripada crypto miner gitu ya. Nah, seperti yang saya share juga tadi di penjelasan, ini baru satu container, lalu mungkin kedua di second namespace, tapi di kenyataannya tidak akan sesedikit ini, bukan. Kalau kita lihat misalnya, saya nggak akan membuat banyak kontainer, tapi saya berikan contoh yang mungkin Bapak Ibu akan lihat. Misalnya saya perlihatkan seluruh kontainer termasuk kontainer di Cube System gitu ya yang punya. Jadi kita akan punya extended list of container. Apakah kita akan masuk satu demi satu, atau kalau mau lihat di command line atau Google Cloud Shell tadi ya, kita lihat pods semua gitu ya. Sebanyak ini, apakah kita akan melihat satu demi satu dan lainnya? Saya rasa tidak demikian. Lalu bagaimana, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Palo Alto Networks? Nah, kalau kita lihat sebetulnya di cluster ini juga telah saya jalankan CN series kami gitu ya, yaitu di 4 kontainer ini, atau 5 kontainer ini karena ada 2 namespace ya. Jadi ada CNI untuk network interfacing-nya, kemudian ada manajemen ya di sini yang bertindak akan bicara ke centralized management. Kita akan masuk panorama setelah ini, dan tentunya kedua kontainer yang bekerja sebagai pusat enforcement atau titik enforcement daripada policy dan lainnya ya. Selanjutnya saya akan membawa kita ke dalam panorama ya. Panorama ini di dalam lab ini kita bangun sebagai salah satu virtual machine ya yang ada di sini. Nah, dapat kita lihat ada panorama, kemudian dia berjalan di IP 3469.112.175 gitu ya, yang juga sudah saya load di sini ya, 3469.112.175. Langsung terlihat di layar pertama adalah log daripada traffic ya. Jadi langsung terlihat dari Nginx yang tadi, kita bisa langsung melihat trafficnya, yaitu baik dari second namespace maupun default namespace, traffic apa aja, menuju kemana, application-nya apa. Jadi selain RPC, ada juga DNS ya. Kemudian kita bisa lihat, kalau di sini action-nya seperti apa ya, kemudian visibility dari application. Tentunya kalau bisa diperhatikan, di session and recent itu terbagi. DNS ini kan UDP ya, jadi edge out, tidak ada close session TCP seperti TCP, tapi juga ada session yang ditutup
diakhiri karena dia thread ya. Nah, ini menarik kan buat kita ya. Kita bisa langsung klik aja thread, lalu kita akan melihat filternya ternyata seberapa banyak. Oh, banyak yang berupa thread dan jalan di application JSON RPC di port 5555. Ini juga kemudian kita bisa lihat jenis thread-nya di menu thread ya. Nah, jadi di hadapan kita semua akan tersaji informasi apa ternyata tipe thread-nya, spyware ya. Command and control memang termasuk ke dalam spyware karena bentuknya yang callback ya, dari dalam keluar. Kemudian thread ID-nya xmrig miner ya. Jadi ini memang menunjukkan indikasi bahwa crypto miner software berjalan di kontainer Bapak Ibu sekalian ya, yaitu di second namespace dan default namespace gitu ya. Apa application-nya JSON RPC, kemudian juga yang dilakukan dari set boot karena severity-nya critical gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah kami bisa langsung dari Palato Networks CN Series bisa langsung melihat thread ini tanpa perlu masuk ke dalam masing-masing kontainer ya. Kemudian yang kedua selain memberikan visibility ini adalah action yang diterapkan sudah langsung reset boot begitu. Ini yang dapat kami sampaikan, yang perlihatkan di dalam demo kali ini. Kiranya bisa memberikan gambaran bagaimana CN Series bisa memberi manfaat untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya membantu atau kontribusi dalam memberikan visibility dan mengamankan traffic dari kontainer north south menuju ke outbound. Terima kasih.